Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Berbagi Ilmu, dan pada video kali ini saya akan membahas setup awal untuk router dari TP-Link dengan tipe RZ C54. Jadi beberapa waktu yang lalu ada komentar yang menanyakan, Bang, kalau misalkan dijadikan extender tapi tanpa menggunakan kabelan bisa nggak? Nah, sebetulnya saya juga agak bingung juga. Ketika dia dijadikan extender tapi nggak pakai kabelan, itu dia dapat koneksi internetnya dari mana? Sedangkan untuk mengaksesnya kan kita butuh jaringannya, bisa nggak pakai wireless? Akhirnya saya coba, memang ada pilihan di situnya, ada pilihan untuk extender. Cuma pas saya coba cek itu nggak bisa, malah error. Akhirnya saya reset si TP-Link-nya, saya reset dan kemudian setup awal. Jadi saya pikir udah sekalian saya coba buatin konten untuk setup awalnya. Nah, kita pertama-tama yang harus dilakukan itu adalah melihat pin atau kode wirelessnya itu ada di bawah bodinya, itu ada. Jadi namanya itu kalau di sini tuh kedeteksinya itu adalah TP-Link _3D07. ada yang versi Android, versi 5G nya juga gitu ya. Nah, ini tuh defaultnya udah saya hubungkan pakai kabelan ke router IndiHome, jadi dia otomatis sudah dapat jatah internet di sini. Jadi nggak perlu saya atur walaupun belum setup awal. Jadi ini udah bisa browsing sebetulnya. Nah, cuma di setup awal ini kita bisa menentukan apakah pengen jadi extender, pengen jadi router biasa, atau mau jadi istilahnya access point ya. Kita akan coba cek. Passwordnya itu udah saya ubah. Saya akan coba login dulu. Oke, saya akan coba masuk. Nanti dia akan muncul setup awal di sini. Nah, ini diminta lagi. Nah, teman-teman akan diminta tampilan seperti ini, muncul tampilan seperti ini. Ini kita pilih yang sesuaikan dengan kondisi timing zone kita. Itu ada di GMT+7, ada di Jakarta kalau nggak salah. Nah, ini Bangkok, Hanoi, Jakarta. Kemudian teman-teman klik next di sini. Nah, ini sebaiknya dibuat dynamic aja biar dia menentukan, berubah-ubah memang. Ini kita next aja ya. Ini kita enable ya. Ini password defaultnya, ini yang ada di body bawah si router, yang di bawah bodinya tuh ada pin ini. Jadi kita harus tahu dulu pin ini. Mau diganti silakan, mau enggak juga nggak jadi masalah ya. Kemudian ya, ini pilihan 2,4 atau 5 GHz ya, karena dia dual band di sini. Jadi kalau misalkan 5 GHz itu lebih cepat lagi. Kita tinggal next aja. Ini dynamic 2,4 GHz nya on, yang 5 GHz nya juga di on kan ya. Ciri-cirinya kalau yang 2,4 itu nggak ada embel-embel 5G, kalau yang 5G ada keterangan 5G nya. Passwordnya sebaiknya disamakan aja biar nggak bingung nanti. Nah, ini udah selesai ya settingannya. Ini kalau misalkan mau di save juga bisa. Kalau misalkan ada yang nanya password, tinggal dikasih barcode-nya aja, nanti mereka bisa connect. Nah, di sini itu metodenya itu adalah si internet dihubungkan ke si router ya, kemudian ke klien. Betul, memang saya ada 2 klien dihubungkan dengan si TP-Link ini. Internet ini tuh saya ambil dapat dari IndiHome. Dia pun pakai router juga, jadi saya hubungkan ini pakai LAN gitu. Kalau untuk tipe yang lainnya teman-teman bisa cek di mode advance di sini ya. Nah, ini tuh router mode yang sekarang dipakai ya. Jadi di mode ini router bisa akses internet ya, mau dari kabel ataupun wireless juga bisa gitu. Ini biasa digunakan pada umumnya. Kalau yang pilihan kedua itu access point. Di mode ini adalah si router itu mengganti koneksi yang si kabel tadi, diganti dengan si wirelessnya gitu ya. Sebenarnya itu saya agak-agak mirip-mirip ya, antara yang 1, 2, 3 pun sebetulnya ada fungsi yang hampir mirip. Cuma kemarin teman di YouTube tuh nanya yang ketiga kayaknya, range extender mode gitu. Di mode ini router itu mempercepat ya, boost tuh mempercepat ya koneksi jaringan yang udah ada. Nah, di sini pas saya coba klik ini dia nggak bisa, nggak tahu kenapa. Pas saya hubungkan, saya coba konekkan tuh malah dia nggak bisa connect sama sekali. Connect kemudian putus, connect kemudian putus. Saya nggak tahu nih mode ini tuh. Pas tadi saya pilih mode ini nggak bisa, akhirnya saya reset. Makanya dia tadi minta setup awalnya gitu ya. Kalau pilihannya ada di sini, gambarnya seperti ini internet. Ini ada si internet LAN-nya ya. Ini kayaknya yang routernya deh, router IndiHome-nya.
ini pakai wirelessnya, cuma saya nggak bisa ngaturnya, nggak tahu kenapa. Dan saya masih bingung ketika saya masuk ke tampilan ini ya, tampilan admin 192.168.021, dia nggak mau ke akses. Kalau dilihat dari gambar ini, dia memang bisa harusnya. Jadi dari internet ke router IndiHome, dari IndiHome dihubungkan ke sini melalui WiFi. Tapi ini tuh menyebarkan yang ini, si range extender modenya dari si router IndiHome-nya. Dari sini disebarkan ke sini, tapi dia tanpa kabel memang kelihatannya, dan wireless. Kalau dilihat dari mode yang dipilihnya bisa, cuma pas saya praktekkan dia nggak mau, malah nggak connect sama sekali. Dia connect sebentar terus putus. Dari sini dia baru bisa dihubungkan secara wireless. Jadi wirelessnya bisa connect langsung ke si router IndiHome ataupun ke TP-Link-nya gitu ya. Cuma sekarang saya memutuskan untuk pakai ini aja karena ini lebih simpel. Sebenarnya tanpa kabel pun harusnya bisa sih kalau pakai pilihan yang ini ya. Jadi kalau kabelnya saya cabut tuh, dia nanti ada koneksinya ke sini langsung gitu. Cuma nanti koneksi internetnya nggak tahu dapat dari mana. Karena kalau misalkan kabelnya diambil, ya jadinya range extender mode yang aktifnya gitu ya. Nah, kalau teman-teman misalkan ada informasi yang lebih menarik lagi atau lebih bagus lagi, boleh komen di kolom komentar. Mudah-mudahan bermanfaat. Buat teman-teman yang suka boleh like, tentunya boleh subscribe juga. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.